الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته التابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin yang dimakan Allah SWT, kita ini harus merasa dalam hati kita ini rasa syukur yang sangat agung kepada Allah, karena Allah SWT sudah menolong diri kita ini. Keluarnya kita 3 hari bukan karena kekuatan kita, tidak, tapi semua ini adalah pertolongan Allah. Kerja-kerja besar kalau ditolong oleh Allah jadi ringan. Perkara kecil, perkara sepele, tapi kalau tidak ada pertolongan Allah jadi perkara besar. Maka kita ini sepulangnya dari 3 hari ini, kita ini harus usaha merubah diri kita, merubah pikir kita ini. Kita ini harus ada rasa, saya ini pulang ini bukan lagi hanya sekedar jadi istri, tapi kita menginginkan sepulangnya kita ini dari 3 hari ada perubahan dalam diri kita ini. Ada perubahan dalam sifat-sifat kita ini. Bagaimana diri kita ini hari demi hari, sifat-sifat kita ini menjadi sifat-sifat, mencontoh sifat-sifat yang Allah Ta'ala ridhoi, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ingin menjadi seorang alimah, usaha merubah diri kita ini menjadi seorang yang alimah, tahu tentang ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu dalam dirinya ada ilmu Allah, maka dia ini akan punya adab dengan Allah, tahu perintah Allah, tahu larangan Allah. Maka diceritakan seorang sahabat, istrinya sahabat, suatu ketika dia datang kepada suaminya, "Wahai suamiku, malam ini juga saya ini minta cerai." Maka sahabat kaget, kok tiba-tiba istrinya tahu-tahu minta cerai, padahal tidak pernah ada masalah, tidak pernah tengkar, selama ini keluarganya baik-baik saja. Ini tiba-tiba si istri ini ujuk-ujuk minta cerai. Maka suaminya mengatakan, "Saya tidak bisa memutuskan perkara ini, ayo kita datang kepada Rasulullah, biar Rasulullah yang menghakimi kita." Maka sepasang suami istri pun dia telah keluar dari rumahnya, hendak menemui Rasulullah SAW dalam suasana yang gelap, tidak ada cahaya, tidak ada lampu. Maka tiba-tiba suaminya tadi kakinya itu terperosok masuk ke dalam lubang, sehingga dia terjatuh. Dia terjatuh, kakinya tergilir, kecetit gitu.
Maka dia mengucapkan aduh. Maka didekati sama istrinya sambil dia mengatakan, bang, saya tidak jadi minta cerai. Maka suaminya heran lagi, loh kamu tadi tuh ngotot sekali minta cerai, sekarang kok tiba-tiba kamu memutuskan tidak minta cerai, ini bagaimana? Begini loh, saya itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mafhumnya, kalau satu keluarga tidak datang sakit kepada keluarga tersebut, berarti keluarga tersebut telah jauh dari rahmat Allah. Kalau ada kehidupan rumah tangga kok tidak ada sakit di dalamnya, maka keluarga itu jauh dari rahmat Allah. Selama ini saya perhatikan bapak ini sehat-sehat saja, saya juga sehat saja, anak-anak tidak pernah sakit. Kok tidak datang sakit ke dalam keluarga kita ini, berarti keluarga kita ini jauh dari rahmat Allah. Tapi ketika abang tadi kakinya kecedit, rahmat Allah datang, oh berarti keluarga saya ini didatangi rahmatnya Allah, saya tidak jadi minta cerai. Ini ciri istri yang solehah. Gimana sekarang ini istri jadi bingung, kok kulkas belum masuk rumah saya, mesin cuci belum masuk rumah saya, TV belum masuk rumah saya, motor bagus belum masuk rumah saya, duit banyak belum masuk rumah saya. Tapi sedikit istri yang berpikiran, kok rahmatnya Allah tidak masuk ke rumah saya, kok agama tidak masuk ke rumah saya. Ini istri yang alim, tahu pentingnya nilai agama. Kesusahan-kesusahan yang datang menimpanya ini, kalau dia paham agama, ini rahmat dari Allah. Seorang ulama pulang dari sholat, masuk ke rumahnya, tanya sama istrinya, wahai istriku, di rumah ada makanan tidak? Tidak ada, wahai suamiku. Masya Allah, pulang dari masjid sudah dalam keadaan lapar, tanya sama istrinya, ada sarapan pagi enggak? Tidak ada. Maka ini orang yang paham dengan agama, maka suaminya mengatakan, alhamdulillah, kok rumah saya ini mirip seperti rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Rasulullah pulang dari sholat subuh, tanya sama istrinya, ada sarapan tidak? Tidak ada ya Rasulullah. Kok ini rumah saya mirip seperti rumahnya Rasulullah? Maka sebagai tanda rasa syukur saya atas nikmat ini, maka hari ini saya akan berpuasa. Maka kita belajar hari ini, kita hidupkan suasana ilmu, suasana ta'lim di rumah-rumah kita. Mungkin sehari kemarin kita sudah mudzakarah bagaimana cara menghidupkan ta'lim di rumah kita dengan 5 poin seperti arahan masyayikh kita. Halaqah tajwid kita hidupkan, kemudian ta'lim kitabi kita hidupkan, mudzakarah 6 sifat, tashkil dan musyawarah. Salah semuanya insyaallah 5 amal dihidupkan. Alimah, kemudian abidah, kita ingin berubah, bukan hanya kita ini sibuk nyambel, sibuk bikin tempe goreng, sibuk, tapi kita sibukkan diri kita ini dalam ibadah, seperti ibadahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah dia ini masih muda sudah jadi janda. Dulu waktu dia suaminya masih hidup, kebiasaannya kalau mau tidur berhias dulu, macak dulu, kemudian datang kepada suaminya. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, Kang, Mas, Kakanda ini malam ini saya ini mau dipakai apa tidak? Ini adabnya istri yang solehah.
menawarkan diri dulu. Kalau tidak ya izinkan saya mau sholat semalam-malam suntuk. Terus begitu. Waktu suaminya meninggal tuh kebiasaannya masih saja. Kalau malam-malam dia ini tahajudan sampai subuh. Nanti kalau datang pagi dia doa, ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepada saya bisa berdiri semalam suntuk, maka sebagai rasa syukur saya akan gunakan siang ini untuk puasa. Nanti kalau datang maghrib dia doa lagi, ya Allah, Engkau telah berikan taufik kepada saya bisa puasa seharian, maka sebagai rasa tanda syukur saya kepada Engkau, saya akan gunakan malam ini untuk tahajud semalam-malam suntuk menghadap kepada Engkau. Terus begitu. Rogal Adawiyah ta'ala. Kalau kita lihat dari zahirnya itu Masya Allah, kulitnya hitam, dari Ethiopia, kulitnya hitam, seorang budak pengembala kambing, mandul lagi. Lalu kita ini cari istri, is kita yakin lah teko anu gitu, teko syarat-syaratnya gitu. Wis wonge melarat, mandul, hitam, pesek. Tapi anehnya ini ya Dindana, asbab ibadahnya yang luar biasa kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala kirim seorang ulama besar, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang alim besar, ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir, hafiz Quran. Kalau ngomong, kalau bayannya itu seperti bayannya Nabi Hasan Basri. Kalau beliau berjalan itu bekas telapaknya itu wangi ini. Hasan al-Basri orangnya putih ganteng, datang sendiri melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Hasan al-Basri datang melamar Rabi'ah al-Adawiyah. Ketika melamar, saya hendak lamar kamu, maka tidak langsung diterima oleh al-Adawiyah. Dia mengatakan, hai Hasan, kalau kamu mampu menjawab 4 pertanyaan saya ini, baru saya akan terima lamaran kamu. Emas kawinnya itu bukan kok mobil motor, bukan emas berapa gram, tidak. 4 pertanyaan ini kalau kamu bisa, lamaran aku gratis. Apa pertanyaannya? Pertama, ketika orang nanti di padang mahsyar, buku catatan amalnya akan ditimbang oleh Allah. Kalau apakah berat kebaikannya ataukah berat keburukannya, kira-kira nanti buku catatan amal saya ini berat yang mana, kebaikannya atau keburukannya, Hasan? Oh, saya tidak tahu. Nanti orang dikasih buku catatan amal dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri. Kira-kira nanti saya menerima buku catatan amal saya ini dari tangan mana? Saya juga tidak tahu. Ketika orang melewati jembatan Shiratal Mustaqim, keadaannya itu macam-macam. Ada yang secepat kilat, ada yang gulung-gulung, ada yang gerandol-gerandol, ada yang gantung-gantung, ada yang sekali injak langsung jatuh ke neraka. Kira-kira keadaan saya ketika saya melatih Shirat itu bagaimana? Saya juga tidak tahu. Terakhir, Allah SWT firmankan dalam Al-Quran, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Nanti manusia ini akan bagi 2 golongan, 1 golongan masuk surga, 1 golongan masuk neraka. Kira-kira saya ini nanti ikut golongan yang mana, golongan masuk surga atau golongan masuk neraka? Saya juga tidak tahu. Karena kamu tidak bisa menjawab 4 pertanyaan yang saya ajukan tadi, ya sudah, nikahnya ditangguhkan dulu, nanti kita nikah di surga saja. Izinkan saya ibadah kepada Allah untuk menjawab 4 pertanyaan yang saya ajukan tadi. Maka ketika beliau meninggal dunia, bumi terasa ringan sekali. Bumi terasa berat ini karena dosa-dosa kita di dalam mata peletot-peletot, mulut senantiasa gunjing orang, tahajud males, baca Quran males. Ini yang jadikan bumi ini berat. Tapi ketika mayatnya Rabi'ah al-Adawiyah dikebumikan, bumi terasa ringan sekali. Maka pembantunya ngimpi ketemu dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ditanya, bagaimana keadaan kamu? Dikubur. Saya ini loh, kata Rabi'ah al-Adawiyah,
didatangi sama malaikat mungkar dan nangkir. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka saya jawab, saya ini loh, kata Rabi'ah, selama 40 tahun itu tidak pernah lupa kepada Allah. Ini saya mau baru masuk 4 hasta, masuk bumi saja kok kamu tanya-tanya siapa Tuhan saya. Malaikatnya langsung wis kapok, wis ora usah ditakon-takoni. Rabi'ah Adawiyah ini ada kita belajar pulang dari sini, amalan-amalan yang sudah kita lakoni, kita kerjakan selama 3 hari ini, kita praktekkan di rumah kita. Sholat di awal waktu, sholat dikerjakan dengan tepat waktunya, sebelum waktu persiapan dulu. 10 menit, 1/4 jam sebelum kita sholat itu kita persiapan dulu. Goreng tempe ini ditangguh dulu, goreng gerai ditangguh dulu, nyambel terasi ini ditangguh dulu. Kalau sudah 1/4 jam mau masuk sholat itu sudah persiapan di atas sajadah, baca Quran, wiridan. Karena apa yang kita bawa ke dalam sholat itu ya sebelum kita sholat itu. Ya. Kalau kita ini sebelum sholat itu sibuk goreng tempe, nanti Allahu Akbar tempe. Pengaruh hadirin, maka kita persiapan. Sholat sunnah kita jaga dengan istiqomah, tahajud, duha, witir, sholat hajat, qabliyah, ba'diyah, semuanya ini hadirin akan jadi kebaikan untuk kita. Itu di tafsir Bayanul Quran dikatakan di Baghdad dulu pernah terjadi kemarau panjang. Ulama-ulama sholat istisqa tidak turun hujan, sholat lagi tidak turun hujan, sholat lagi tidak turun hujan. Maka ada seorang ulama itu mimpi. Ini doa yang akan diterima oleh Allah Ta'ala ini adalah doanya orang yang seumur hidup belum pernah meninggalkan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Maka ulama ini aneh mimpi seperti ini. Maka disampaikan. Ada seorang pejabat yang mendengar berita ini, dia datang kepada ulama tadi, saya ini walaupun pejabat sering korupsi, pejabat zalim, tapi seumur hidup saya ini belum pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum asar. Boleh saya doa? Ya kamu yang doa. Begitu dia doa Allahumma, itu langsung turun hujan. Nanti kita jaga ibadah-ibadah, sholat wajib, sholat sunnah kita perhatikan betul-betul. Mungkin kita ingin merubah sifat kita ini jadi khotimah, orang berkhidmat khususnya kepada suami kita. Dikatakan oleh Nabi kalau seorang istri dia berkhidmat seminggu saja kepada suaminya, seminggu saja, maka janji Allah SWT, Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada dia 1000 pahala, dihapuskan 2000 keburukannya. Kemudian yang seluruh apa yang disinari matahari akan mendoakan maghfirah untuk dia, dan Allah Ta'ala akan angkat derajatnya 1000 derajat. Dikisahkan hadirin ta'ala, ada seorang wali Allah, dia ini punya karomah bisa terbang. Sholat wis makome ora nang masjid neh, salat iki nang pucuk awan kono, ampuh meneh. Maka orang-orang takjub, Masya Allah, saya luar biasa kamu ini, bisa terbang ke sana ke sini kayak manuk. Maka saya tadi mengatakan, iya ini hasil wiridan saya, hasil amalan saya. Istrinya dengar, oh titena dong. Maka dikatakannya pulang didekati suaminya, Pak, kamu bisa mabur kayak manuk itu bukan sebab kamu sebenarnya, itu sebab saya. Oh, suaminya protes, apa iki gaweanmu masak nang pawone, apa bungane? Wah, aku mabur rene iki iso mabur kaya manuk iki mergo wiritanku. Lah apa bungane karo amalanmu? Saya ini katanya, kamu bisa terbang ke sana ke sini nih karena selama saya hikmat, saya masak itu saya tidak pernah meninggalkan bacaan bismillah sebelum masak. Saya tidak pernah meninggalkan bismillah sebelum masak. Setiap saya mau masak, saya baca bismillah, saya khususkan biar kamu bisa seperti itu. Maka kalau kamu tidak percaya, buktikan besok. Besok istrinya masak tidak pakai baca bismillah.
ndak baca bismillah. Oh, jangankan mabur nang langit mencolot tapi ora iso neh. Ini ya tindakan, ini hikmah. Maka ibu perhatikan adab-adab masa, adab-adab sehari-hari itu diamalkan betul-betul. Kalau beli apa-apa itu diperhatikan, jangan sampai membawa perkara-perkara haram masuk ke rumah kita. Tak beli telur, mau dimasak dicuci dulu telek-teleknya itu. Dicuci dulu, beli sayur dicuci dulu, beli bumbu-bumbu dicuci dulu. Nyuci apa saja dicuci dulu, mau masuk rumah salam dulu, apa-apa baca bismillah dulu. Kullu amrin ribalin la yubda'u bismillah wa huwa aqta wa huwa abtar. Setiap amal kalau tidak dimulai dengan bismillah akan terputus dari barokah, dari rahmat Allah Ta'ala. Hikmat yang lebih besar lagi, hikmat untuk umat, hikmat untuk umat. Nyiapkan suaminya ini untuk fisabilillah, ini hikmat yang paling besar. Malam markas disiapkan, apa spring bednya, beddingnya, pakaiannya, kemulnya, tasbihnya, serbanya disiapkan. Kon mangkat nang markas. Ora enek ceritane wong lanang dai kok malam markas dia berangkat ke markas. Ini sudah jadi undang-undangnya. Kalau malam markas, pokoknya nek bar maghrib lampu apa namanya jadi ini pintunya dikunci. Suaminya suruh ke markas, suruh iktikaf. Ibu-ibu kalau perlu nyiapkan hikmat untuk malam markas, jamu calon-calon raja-raja surga. Biar pahalanya ngalir kepada ibu-ibu. Habis maghrib kunci, suami suruh iktikaf. Apapun yang terjadi, suami ngebel rasa diangkat. Kalau suaminya habis isya itu pulang, harus kita ketahui yang pulang itu bukan suami saya, itu gendruwo. Rasa dibuka nih lawangi, bila perlu siram banyu karo ember. Suruh itikaf, pagi baru pulang. Kalau habis isya malam ada orang ketuk, siapa kuwi? Bojomu. Kowe iki bojoku. Bojoku itikaf nang markas. Gendruwo kowe iki. Ngoten niku. Enggak usah dibukakan pintu, biar tidur di luar kademen bene. Ini tindakan. Kemudian kita ini ingin belajar tindakan apa ini sifat-sifat kita ini jadi daiyah. Terakhirilah daiyah. Saya ini bukan istrinya Pak ini bukan. Saya ini seorang daiyah yang bertugas memikirkan agama, memperjuangkan agama. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum ini bukan hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan-perempuannya juga. Maka diri ini bukan Rasulullah. Nabi Ibrahim punya dua istri, Siti Hajar sama Siti Sarah. Kalau Siti Hajar mujahadahnya ditinggal dakwah, ditinggal dakwah. Kalau Siti Sarah mujahadahnya kemana pun Nabi Ibrahim itu ikut terus. Maka Allah perintahkan ittabi millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kamu Ibrahim. Salah satu tanda kita ini ikut Nabi Ibrahim, maka kita pun ikut perjuangannya Nabi Ibrahim. Istri-istri kita jadikan seperti istri-istrinya Nabi Ibrahim. Kadang ditinggal untuk dakwah, kadang diajak juga untuk dakwah. Ikut semua. Kita ikut ingin seperti Siti Hajar, kadang ditinggal dakwah. Kita ingin seperti Siti Sarah, kadang juga ikut suami kita dakwah. Nah, istri dibawa ke pasar sudah biasa, dibawa ke kebun karet cokoti nyamuk sudah biasa. Istri diajak mejeng ke Gumawang biasa. Istri diajak keluar fisabilillah, ini baru luar biasa. Ojo kok bojo ngertine kasur, dapur, sumur. Ini yang jadi kebanggaan para nabi, sampai mereka iri kalau nabi diutus. Nabi itu semua laki-laki, tidak ada nabi perempuan. Tapi umat akhir zaman ini tidak, istri-istrinya itu bisa dakwah. Kalau nabi dulu diutus
rata-rata hanya untuk kaumnya saja, tapi umat akhir zaman ini istrinya bisa diajak ke seluruh alam. Istrinya bisa diajak ke seluruh alam. Maka kita ini bersyukur akhir zaman seperti ini. Allah SWT kenalkan kita ini dengan usaha dakwah. Dulu kita keluar 3 hari Rindana. Sebab keluar 3 hari kita kenal dengan agama, kenal dengan Allah, kenal dengan sunnah Nabi Rindana. Kita punya cita-cita. Sebab keluar 3 hari, Masya Allah, anak-anak kita sekarang jadi alim, jadi alimah, hafidh. Semua nikmat-nikmat ini Allah Ta'ala berikan gratis untuk kita. Masa kita mau keluar tinggalkan 3 hari? Sekarang ini Masya Allah, orang diajak 3 hari, udah dulu pernah keluar lama, susah sekali. Kalau kita diingat, kita kenal agama ini kan asbab 3 hari. Kita bisa keluar 10 hari, bisa keluar 4 bulan, 4 bulan, ini asbab mulanya kan 3 hari. Kita sekarang sudah diberi nikmat agama, kok kita mau tinggalkan 3 hari ini, bagaimana ini? Kita doa kepada Allah, ya Allah, berilah saya ini taufik ya Allah untuk tidak meninggalkan 3 hari sampai terakhir mata saya melihat dunia ini, ya Allah. Gitu ya. Maka kita pulang ini persiapan lagi untuk keluar yang lebih lama. 3 hari atau 3 bulan atau 4 bulan kita nisab 3 hari lagi. Nanti kalau sudah 3 hari 3 kali tingkatkan pengorbanan 15 hari. Kalau sudah 15 hari 3 kali tingkatkan lagi pengorbanan 40 hari. Bahkan sekarang ini dipermudah oleh masyayikh kita untuk masyurat yang sudah pernah keluar 3 hari 5 kali, suaminya minimal 40 hari ya, diperbolehkan untuk keluar 2 bulan IP. Masya Allah. Walaupun belum IPP, minimal 40 hari, istrinya sudah 3 hari selama 5 kali, itu diperbolehkan untuk keluar 2 bulan IP, jumpa dengan masa di sana. Kargo sehari, Masya Allah, ibu-ibu yang sudah tua dengan istrinya Maulana Sa'ad, keluarganya Maulana Sa'ad, melihat langsung amalan rumah Maulana Sa'ad. Masya Allah, istrinya, ibunya, anak-anaknya itu di sana sibuk wiridan, di sana sibuk sholat, di sana sibuk baca Quran, di sana ini sibuk dakwah. Orang enek sing domblong, gak enek sing domblong, rasani gak enek. Semua itu amalan semua Dinda. Semua amalan semua. Begitu ini sekarang itu kadang amalan capek, sibuk rasani, kita ini perlu sowan. Subah dengan orang-orang soleh. Maka insyaAllah kita doa kepada Allah SWT agar Allah SWT ini senantiasa pilih kita ini dalam usaha dakwah sampai mati kita ini, istimewakan kita di Allah, kirim kita ini ke seluruh penjuru-penjuru dunia, dan kita jangan lupa doa juga untuk umat seluruh alam agar Allah SWT berikan hidayah untuk umat. Insyaallah ya. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Maafkan hasanatnya Allah wa nasabah min sayyiatin famini. Kita akhiri dengan doa insyaallah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وجل تبارك وتعالى وسلم الله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله ولك يرجى الأمر كله شره ولا نعمه. اغفر لنا وأسنا فيما بقينا أعمالنا وارزقنا أعمالا فردا زكاة فردا وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوب إخواننا، اللهم ألف بين قلوب مشايخنا، اللهم ألف بين قلوب علمائنا، اللهم ألف بين قلوب المسلمين جميعا.
اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أعلنت وما أخرت وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم استعملنا وسامل آباءنا وأمهاتنا بناءنا بناتنا وإخواننا وأخواتنا قريبنا أصدقاءنا جيراننا وأهل بيتنا وقريتنا وعلماءنا وأمراءنا وإنساننا جئنا لعلى كلمة هذه وهي سنة كمحمد متألفين متناصرين متحابين متعاونين اللهم يا الله ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah, ampunilah segala ketidaktaatan kami ya Allah, ampunilah dosa istri-istri kami ya Allah, ampunilah dosa istri-istri kami ya Allah, ampunilah dosa suami-suami kami ya Allah, ampunilah dosa suami kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa anak-anak kami ya Allah, ampunilah dosa pemilik-pemilik kami ya Allah, ampunilah dosa tetangga-tetangga kami ya Allah, ampunilah dosa ulama-ulama kami ya Allah, ampunilah dosa masyayikh kami ya Allah, ampunilah dosa teman seperjuangan kami ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, pilihlah kami yang lemah ini ya Allah dalam usaha kenabian ini ya Allah sampai akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah istri kami ya Allah dalam usaha kenabian ini ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa-dosanya ya Allah. Pilihlah orang tua kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Pilihlah keturunan-keturunan kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Pilihlah famili kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Pilihlah ya Allah tetangga kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Pilihlah umat seluruh alam dalam kerja kenabian ini ya Allah. Allahumma ya Allah, istiqomahkan kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Matikanlah kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Matikanlah kami dalam kerja kenabian ini ya Allah, sebagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Wafatkanlah ya Allah, matikanlah kami ya Allah sebagaimana wafatnya Sayyidina Abu Bakar ya Allah. Matikanlah kami sebagaimana wafatnya Sayyidina Umar ya Allah. Matikanlah kami sebagaimana wafatnya Sayyidina Utsman ya Allah. Matikanlah kami ya Allah sebagaimana wafatnya Sayyidina Ali ya Allah. Matikanlah kami ya Allah sebagaimana wafatnya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya Allah. Matikanlah kami ya Allah ketika kami sedang dakwah ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang tahajud ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang jaulah ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang silaturahim ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang 2,5 jam ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang ta'lim ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang baca Al-Quran ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sedang zikir kepada Engkau ya Allah. Matikanlah kami ketika kami sujud kepada Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, matikanlah kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Terimalah kami, istri kami, keluarga kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Jadikanlah kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah rumah kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah masjid kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah keluarga kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah istri kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah ta'lim kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah rumah kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Jadikanlah kematian kami asbab hidayah untuk seluruh alam ya Allah. Allahumma ya Allah, satukanlah hati-hati kami ya Allah dengan teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Satukanlah hati umat Islam ya Allah. Satukanlah hati para masyayikh kami ya Allah. Satukanlah hati ya Allah kepada saudara-saudara kami ya Allah. Satukanlah hati ya Allah teman-teman seperjuangan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, istiqomah kami ya Allah dalam kerja kenabian ini ya Allah, dalam hidayah ya Allah. Jangan Engkau copot hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah. Tolonglah jemaah-jemaah yang sedang bergerak di seluruh alam ya Allah. Bantulah keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan ya Allah. Bantulah keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan ya Allah. Cukupilah keperluannya ya Allah. Sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Anak-anak mereka ya Allah menangis merindukan bapaknya ya Allah. Jadikanlah tangisan-tangisan anak mereka ya Allah sebagai hidayah atas seluruh umat ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah kami ya Allah, terimalah kami ya Allah. Bangkitkanlah ya Allah teman-teman kami ya Allah. Semangatkanlah lagi ya Allah teman-teman kami ya Allah untuk usaha agama, membantu kami dalam kerja kenabian ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.